Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Cahyani Kurniastuti dengan NIM 19663900006, mahasiswa Universitas Persada Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Doktor Ilmu Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, dan Kualitas Layanan terhadap kepuasan, serta berimplikasi pada loyalitas pengguna platform web wisata. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Nandan Lima Krishna STMM, dan Dr. Insinyur Hari Susilo MM, IAI, IMARCH, dan juga kepada para tim penguji. Berikut akan saya sampaikan matriks perbaikan sidang kualifikasi proposal disertasi yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2021. Yang pertama, saran dari Profesor Dr. Hamdi Hadi DIE, perlu klarifikasi jumlah dosen S2 dan S3 pada tabel 4.2 pada halaman 142. Saran yang kedua, pada bab 3, perbaiki gambar 3.1 kerangka model pemikiran untuk H4. Pada bab 4, untuk gambar 4.1 PET model, input penelitian diperbaiki sesuai dengan operasionalisasi variabel. Kemudian, saran yang keempat, apakah penelitian Anda studi kasus? Bagaimana menentukan sampling? Apa populasi sasarannya? Dan tambahkan menjadi 5 kampus, jangan hanya 1 kampus. Saran yang kedua dari Profesor Dr. Nandan Lima Krishna STMM, berikut sarannya. Pertama, masalah utamanya apa? Kemudian, apa alasan memilih masalah utama? Buktikan dengan data dan sumbernya. Yang kedua, bagaimana menentukan sampel dan sampling? Apa populasi sasarannya? Yang ketiga, pada batasan masalah, unit analisis penelitian diperbaiki dan ditambah dengan dosen tetap yang ada di 5 universitas swasta yang ada di wilayah Tangerang. Ambil datanya dari link Dikti. Saran yang ketiga dari Dr. Togi Parulian Purba, SEMM, dimulai dari judul, tolong diseragamkan nama kelima variabel pada judul, hipotesis, landasan teori, kerangka berpikir. Kemudian yang kedua, indikasi masalah tolong diperkuat dengan data fenomena masalahnya. Yang ketiga, yang disintesis adalah variabel masalah saja, yaitu 5 variabel yang diteliti. Yang saran berikutnya dari Dr. Insinyur Hari Susilo MM, IAI, IMARCH. Untuk Grand Theory Organization ditambah dengan teori service dominan logic. Baiklah, semua saran dan pertanyaan sudah diperbaiki sesuai dengan arahan para penguji. Berikut hasil dari penelitian disertasi saya. Dari hasil perhitungan struktural equation modeling, pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengunjung. Nilai koefisien jalur sebesar 0,280 dan T hitung sebesar 5,125. Dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas informasi terhadap kepuasan pengunjung. Dari hasil perhitungan struktural equation modeling pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengunjung, nilai koefisien jalur sebesar 0,340 dan T hitung sebesar 5,934. Nah, oleh karena nilai T hitung lebih besar dari 1,96, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas sistem terhadap kepuasan pengunjung. Dari hasil perhitungan struktural equation modeling, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pengunjung, nilai koefisien jalur sebesar 0,292 dan T hitung sebesar 5,248.
Maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas layanan terhadap kepuasan pengunjung. Kemudian dari hasil perhitungan structural equation modeling, pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan secara simultan terhadap kepuasan pengunjung diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,453 dan F hitung sebesar 7,857. Dan ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan secara simultan terhadap kepuasan pengunjung. Kemudian dari hasil perhitungan structural equation modeling pengaruh kualitas informasi terhadap loyalitas pengunjung, nilai koefisien jalur sebesar 0,264 dan T hitung sebesar 5,151. Ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas informasi terhadap loyalitas pengunjung. Dari hasil perhitungan structural equation modeling, pengaruh kualitas sistem terhadap loyalitas pengunjung, nilai koefisien jalur sebesar 0,269 dan T hitung sebesar 4,994. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas sistem terhadap loyalitas pengunjung. Kemudian dari hasil perhitungan structural equation modeling pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pengunjung, nilai koefisien jalur sebesar 0,229 dan T hitung sebesar 4,517. Nah, ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas layanan terhadap loyalitas pengunjung. Dari hasil perhitungan structural equation modeling pengaruh kepuasan pengunjung terhadap loyalitas pengunjung, nilai koefisien jalur sebesar 0,303 dan T hitung sebesar 4,946. Ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan pengunjung terhadap loyalitas pengunjung. Dari hasil perhitungan structural equation modeling pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, dan kepuasan pengunjung secara simultan terhadap loyalitas pengunjung diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,637 dan F hitung sebesar 7,085. Nah, ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, dan kepuasan pengunjung secara simultan terhadap loyalitas pengunjung. Baiklah, untuk kesimpulan implikasi manajerial, pertama, kualitas informasi dapat tercapai bila desain tampilan pada sistem informasi memudahkan pengguna. Informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, tersedia memiliki fitur dan fungsi yang dibutuhkan, informasi yang disajikan diperlukan oleh pengguna, kemudian informasi yang disampaikan di dalam platform web wisata tepat waktu, akurat, bebas dari kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sistem informasi platform wisata memberikan solusi terhadap pengguna secara efisien. Yang kedua, suatu sistem informasi dapat dikatakan efisien jika suatu tujuan yang dimiliki pengguna dapat tercapai dengan melakukan hal yang tepat. Kemudahan untuk mengakses informasi, respons sistem yang cepat atau tepat waktu terhadap permintaan akan informasi, sistem menyajikan informasi dalam bentuk yang baik dan mudah dimengerti, kemudian sistem yang dioperasikan handal dapat menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan pengguna. Nah, sistem yang tersedia memudahkan dalam menggabungkan data dari berbagai macam sumber untuk mendukung pengambilan keputusan informasi yang tersedia, akurat, bebas dari kesalahan. Yang ketiga, rasa puas yang dirasakan pengguna
mengindikasikan adanya kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, dan merasa bangga dengan platform wisata yang digunakan. Harga yang relatif murah dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Nah, kualitas layanan dapat terwujud apabila petugas memberikan pelayanan secara tepat, memberikan informasi yang jelas, memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, kesesuaian antara pelayanan dengan janji yang ditawarkan, petugas segera menangani setiap keluhan pelanggan, sigap dalam melayani, cepat melayani pelanggan, dan sistem informasi platform web wisata didukung oleh petugas profesional yang dapat dihubungi setiap saat, kesediaan petugas dalam membantu pelanggan. Saran manajerial yang pertama, untuk meningkatkan kepuasan pengguna yang direfleksikan dengan dimensi efektif, efisien, kepuasan, dan indikator platform web wisata, membantu pengguna secara efektif. Harga yang terjangkau, platform web wisata menarik dan tidak membosankan ketika digunakan, platform web wisata dapat membantu pencarian informasi secara efisien. Hendaknya perusahaan platform web wisata memberikan perbaikan pada variabel kualitas sistem karena pengaruhnya lebih dominan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan loyalitas pengguna yang direfleksikan dengan dimensi loyalitas sebagai perilaku, yaitu pembelian ulang yang konsisten dan loyalitas sebagai sikap, yaitu sikap positif terhadap suatu produk atau produsen, ditambah dengan pola pembelian yang konsisten. Hendaknya perusahaan platform web wisata dapat meningkatkan kepuasan pengguna yang direfleksikan dengan membantu pengguna secara efektif, efisien, harga yang terjangkau. Platform web wisata menarik dan tidak membosankan ketika digunakan. Saran dalam penelitian. Dalam penelitian lanjutan, variabel-variabel lain yang perlu diteliti selanjutnya dan berkaitan dengan upaya peningkatan kepuasan pengguna dan loyalitas pengguna platform web wisata. Nah, karena pada penelitian ini digunakan 5 variabel, maka pada penelitian selanjutnya diharapkan para peneliti selanjutnya mampu mengkaji faktor-faktor lain yang mampu mempengaruhi kepuasan maupun loyalitas pengguna platform web wisata sehingga menambah cakrawala dan wawasan mengenai keilmuan ini secara lebih luas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari hasil penelitian disertasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.